Oke. Hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing satu materi tentang work within contentment, atau dalam bahasa Sundanya bekerja dalam rasa cukup. Ini cukup berat sih buat saya, karena sebetulnya tema ini juga relate banget sama kehidupan keseharian saya gitu ya. Karena ini bicara tentang pekerjaan, dan saya salah satu juga ada berkecimpung di pekerjaan industri yang saya geluti. Nah, saudara, selama ini apa yang kita bisa maknai soal pekerjaan kita? Percaya apa enggak bahwa dalam mengerjakan kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan udah kasih segala kecukupan dan menyelesaikannya. Nah, kita baca ya ayatnya dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Amin. Nah, ayat ini menyampaikan sesuatu yang buat saya sangat dalam banget, bahwa Tuhan udah titipin segala sesuatunya buat kita, bahkan sebelum kita minta, bahkan sebelum kita ada. Nah, hari ini saya akan coba sharing dari dua perspektif tentang bekerja dengan rasa cukup. Yang pertama dari perspektif dunia, perspektif kerajaan Allah, karena memang awal-awal dalam karir saya, ini yang saya alami. Dan setelah saya mengerti tentang kerajaan Allah, ada sesuatu yang harus saya hidupi dan harus ada yang berubah dalam hidup saya. Saya akan cerita berikutnya. Nah, dalam perspektif dunia, bekerja umumnya simple lah ya. Pasti semua orang kerja cari penghasilan gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, bener ya? Ada yang cari penghasilan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, langsung kerja, pengennya beli mobil, pengennya langsung melamar pasangan misalnya. Enggak ya, semua pasti utamanya bikinnya tentang penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, benar ya saudara ya. Nah, kalau Tuhan izinkan, lalu kita bisa sukses dari segi materi. Nah, ini kita masuk ke level yang berbeda nih. Nah, ini penghasilan, kebutuhan dasar, kesuksesan materi, ini satu tahapan yang kita lalui dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bekerja. Ini umum banget sih, umum banget ya, dan ini nggak cuma di satu bidang atau dua bidang, tapi semua bidang, mau semua level, baik karyawan, mau owner, ataupun juga siapapun lah ya. Dan ini nggak bicara tentang usia juga, pasti semuanya akan mengacu kepada cari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencari kesuksesan materi. Nah, yang jadi persoalan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ ada garis merah. Nah, di sini ada satu transisi di mana level berbeda kita alami, yaitu kesuksesan materi ini jadi status sosial kita akhirnya. Jadi satu patokan di mana kita juga mengharapkan pengakuan orang, keberhargaan, dan puncaknya kepuasan pribadi. Yuk coba kita renungin yuk, bener nggak sih kalau hari-hari ini kita ternyata yang dicari ini nih, kepuasan pribadi. Nah, kepuasan pribadi cirinya punya mental konsumerisme, gitu ya. Jadi sekarang gampang banget ya, online, semua mau belanja apa gampang gitu ya. Bahkan nggak punya uang juga, mikir nanti ajalah gitu ya. Udah bisa ada pay later gitu ya. Thank you Yoga udah ingetin. Cicilan 0% gitu ya. Lalu beli apa aja sepertinya dipermudah tuh. Ntar kalau udah jatuh temponya baru deh pusing. Ya gitu ya. Apa yang kita punya jadi ukuran yang utama. Saya jadi berharga kalau punya ini dan itu. Bahkan saya kok kayaknya, bukan siapa-siapa ya kalau nggak punya ini, nggak punya itu. Ukurannya jadi duniawi banget.
Kita pengen dinilai orang, kita pengen dianggap sesuatu sama orang. Tapi juga di sisi yang lain, mungkin pada saat kita merasa kurang, kita jadi ngerasa kayaknya, aduh kok kita belum punya ini, bisa ya lihat ya bedanya ya. Lagi merasa sudah cukup di atas juga ngerasa, wah aku harus mempertahankan ini dan itu, mengejar ini dan itu. Sedangkan pada saat berkekurangan pun, nah kita masih merasa bahwa wow saya harus dapat ini dan itu, harus kejar ini dan itu. Nah, bahkan sebenarnya kan saudara, pada awal-awal biasanya di awal-awal kita merintis karir, pekerjaan, kita rajin ya doa, minta Tuhan bukakan jalan. Nggak sedikit dari kita juga minta pertolongan Tuhan. Mungkin semualah ya, keluarga Lasem pasti semuanya berdoalah dalam Tuhan untuk minta dibukakan jalan, minta berkat materi dan sebagainya macamnya ya gitu ya. Tapi tanpa sadar, nah ini karena kelemahan manusia, kita jadi menjadikan pekerjaan dan pencapaian ini jadi berhala kita. Sadar apa enggak? Kalau kita lihat di baris yang kanan, dari pertama kita akan mulai berdoa, minta Tuhan bukakan jalan, dapat penghasilan. Dan wow, kita akan punya respon, God is good, Tuhan baik ya, Tuhan baik banget. Terus mulai ya bisa makan dengan layak gitu ya. Biasanya yang anak-anak kos-kosan gitu, tadi udah kerja, udah mulai bisa makan enak dan lain sebagainya. Mulai tetap God is good, God is good. Tapi kalau sudah mulai masuk transisinya, sudah masuk bicara tentang status sosial, tentang pengakuan yang kita kejar, tentang penghargaan yang kita kejar, lihat, I am good. Saya cukup, saya udah punya ini, saya punya itu. Dan, nah ini yang jadi orang yang berbahaya adalah pada saat kita mencapai kepuasan pribadi, berubah good is good jadi I am God. Kita menuhankan pekerjaan kita, kita memberhalakan. Makanya nggak sedikit, gitu ya. Orang yang punya mental, harusnya pekerjaan kita syukuri sebagai pemberian dari Tuhan. Setuju ya? Tapi karena tadi tuh ada kepuasan pribadi jadi persaingan. Jadi kita akan melihat bahwa oke, kalau dia punya ini saya harus lebih dari dia. Kalau saya nggak punya ini, saya harus dapat. Paling enggak ya mungkin samalah dengan orang yang saya targetkan gitu ya. Nah, saudara, tanpa sadar kita menggeser peran Tuhan. Karena kenapa? Yang kita kejar kepuasan pribadi kita, keberhalaan membuat kita menggeser peran Tuhan. Dan tanpa sadar, kita yang dikodratkan sebagai pengelola mulai menggeser peran Tuhan, jadi kita pengen jadi pemilik. Pengen memiliki apapun yang kita belum miliki gitu ya. Pekerjaan jadi berhala kita. Nah, saudara, saya ngalamin ini cukup lama, dampak dari keberhalaan atas pekerjaan. Kata anak saya, kata istri saya workaholic. Ya, nggak tahu mereka nuduh saya seperti apa. Tapi saya kerja sehari, nggak kerja sih, tapi tidurnya 2 jam. Jadi kerjanya nggak tahu sedemikian rupa, keluar kota dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, dampaknya dari keberhalaan ini saya mau coba sharing. Kenapa? Karena ini dahsyat banget. Kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang mungkin yang nggak simpel juga sih ya. Mungkin kalau yang ngalamin saya juga ikut bersimpati. Tapi saya ngalamin sendiri. Bahkan ada beberapa mentor saya di sini tahu perjalanan tentang rusaknya keluarga kami ya. Dampak dari workaholicnya saya, dari pengejaran. Karena saya kerja bantu mertua saya, jadi saya harus membuktikan penghargaan itu, gitu ya. Kebetulan saya menantu yang dipercaya cukup oke, gitu ya, cukup oke, gitu. Jadi harus punya beban ini target itu dan ini. Tapi saudara, kalau boleh saya mengulang, gitu ya, aduh, saya nggak mau deh ngalamin ini lagi, gitu ya. Kenapa? Karena keberhalaan itu juga bisa berdampak sangat-sangat dahsyat gitu ya. Buktinya apa? Banyak nggak orang yang sukses tapi hubungan suami istrinya terganggu?
kayak saya. Ngaku deh, ya ada istri saya di belakang, nanti dibilang enggak katanya gitu ya. Keluarga, hubungan sama anak saya rusak. Ada nggak orang yang sukses hubungan sama anaknya rusak? Seperti saya. Koisman, betul. Oke ya. Nah, di sisi sosialnya banyak orang sukses yang nggak memberi. Banyak orang sukses yang kesehatannya terganggu. Siapa yang hari ini sehat? Amin makanya ya. Oke ya. Jadi bahkan ada orang yang merasa AMG tadi nggak perlu istirahat, kerja aja, mumpung masih bisa. Yang muda mumpung masih muda, yang tua mumpung ada waktu, kan gitu. Nah itu yang seringkali mengganggu gitu ya, tanpa disadarkan. Nah ini ada seorang tokoh agama yang pasti kalian kenal semua, Dalai Lama. Dia bilang begini, manusia itu makhluk paling membingungkan gitu ya, karena dia mengorbankan kesehatan untuk uang, bahkan nantinya mengorbankan uang untuk kesehatan. Nah, memikirkan besarnya harga yang harus dibayar, keluarga, kesehatan, semuanya. Wah, saya saat itu ngerasa jadi pahlawan loh saudara. Iyalah, saya kerja mati-matian buat siapa? Ya mungkin ada sebagian yang tahu kalau saya ada kesaksian setiap tahun di True Merit. Saya nggak main judi, saya nggak minum, nggak main cowok, nggak main cewek gitu ya. Pokoknya saya berkorban dan I'm a hero buat family saya. Tapi itu kata saya. Kalau kata anak saya gimana? Kata istri saya gimana? Wah, papi parah gitu ya, Kat ya. Oke. Nah, mengawali cerita saya hari ini, saya mau ajak anak saya tercinta, Kathleen. Ini untuk pertama kali dia juga nemenin saya. Hari ini kita ada pelayanan bareng. Kat, boleh maju? Wah, hilang lu teksnya. Oke ya, nah ini salah satu bukti Tuhan baik mempertemukan kami di pelayanan, mempertemukan kami di dunia ini untuk sesuatu gitu ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa dampak dari keberhalaan saya sebagai seorang ayah kepala keluarga ini. Cerita aja boleh langsung atau mau gimana? Oke. Aku nanya aja ya. Kan tadi papi bilang nih, papi ini workaholic. Bener emang? Waduh, ini peneguhan atau apa ya? Workaholicnya gimana nih? Kalau Kathleen boleh cerita. Kalau dari yang aku alamin sendiri, mungkin aku dulu terutama pas masih kecil, aku ngeliatnya jadi kayak papi sebulan dapat 3 minggu ya, hampir tiap minggu Senin sampai Jumat nggak di rumah, keluar kota karena papi bekerja dengan bagian keluar kota, cuman jadinya hampir nggak pernah di rumah. Dan yang lucunya di rumah pun karena masih ada kerjaan juga dan masih ada kegiatan lain di rumah pun, jadi tetap nggak quality time, nggak bareng. Jadi udah 5 hari dari 7 hari nggak di rumah, 2 hari di rumah pun biasanya nggak bareng-bareng, biasanya nggak sama-sama, nggak quality time, nggak ngelakuin kerja, Nggak hadir lah ya. nggak hadir, nggak kenal Ya. gitu ya. Jadi manggilnya Om. Waduh, jangan mancing yoga. Oke, nah apa yang Kathleen rasain dengan kondisi papi saat itu? Kalau dulu kayaknya nggak terlalu kerasa gimana, mungkin karena masih kecil, belum ngerti. Sekarang udah banyak gede hal. ya. Jadi belum terlalu mengerti kayak harusnya seorang bapak tuh, figur bapak ke anak tuh kayak gimana. Jadi aku ya udah, papi juga kerja, pulang bawa mainan, aku happy. Cuman pas udah gede, pas aku udah nggak butuh mainan, pas aku udah nggak bisa kasih sayang papi, udah nggak bisa digantiin ke aku pakai mainan, hal-hal material, aku pahit. Jujur aku pahit banget, aku pahit sama papi, dan ujung-ujungnya karena pahit sama papi, aku pahit juga sama Tuhan. Karena image Tuhan di mata aku siap berupa papi, nggak hadir ya, Tuhan juga nggak hadir dong buat aku. Image aku tentang Tuhan jadi rusak gara-gara image yang aku punya tentang papi. Wow.
Ternyata taunya baru terakhir ya, gitu ya, baru terakhir. Wow, yuk kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan, bukan buat Kathleen. Oke, nah terus. Jadi anak saya ini sempat menyatakan dirinya terakhir, saya juga baru tahu di tahun ini bahwa dia pahit sama saya. Saya sempat tidak bicara normal hampir 6 tahun, gitu ya. Dan buat saya meluk Kathleen itu seperti meluk, wah kalian nggak tahu dapat satu hadiah apa yang paling besar dalam hidup Anda saat ini pernah ada gitu ya. Nah, saya itu cuma mendambakan dia peluk saya. Kode. Gitu ya. Jadi itu dampak yang saya alami dan itu real. Kenapa makanya saya undang Kathleen untuk bisa bicara, karena kalau versi dari saya nggak ngerasa itu sesuatu yang yang merusak gitu. Karena buat saya ya itu tadi, I am hero kok saya diginiin gitu ya. Nah itu karena dampak dari keberhalaan kita seperti itu. Sekarang, nah ini kan endingnya nih, harus ada yang jelek, harus ada yang bagus, jangan saya jelek terus dong. Oke, sekarang gimana Kat? Papi masih sibuk? Masih sibuk. Masih keluar kota? Masih. Enggak deh, lanjut aja. Masa saya yang jawab? Kalau sekarang jauh lebih better untungnya. Soalnya Wow. dulu tuh sempat ada fase pas papi udah tobat. Tapi kayak apa ya? Masih ya, ada tapi ya. Nggak terlihat kayak itu soalnya. Dan aku waktu itu sempat itu belum aku bilang ke papi. Aku dulu sempat makin pahit gara-gara papi tobat. Gara-gara aku kesel ngedengar semua orang ngeliat image papi yang udah bagus. Aku ngeliat si papi udah tobat, gini aja main nih. Iya, tobat aja di rumah. Dan ada fase-fase dulu pas awal-awal aku pun belum sadar aku pahit sampai dulu aku malas ke gereja gara-gara tiap pagi mungkin masih ribut. Ya. Sedangkan di gereja semua orang kenal papi yang udah tobat, nggak kenal yang belum, nggak kenal yang dulunya, nggak menghabiskan masa kecilnya kebaikan. Cuman makin lama sama-sama belajar, papi pun, dan akhirnya kita waktu COVID karena tiap hari ketemu ya, jadi harus ngobrol. Harus gitu ya. Akhirnya jadi keluar semua, aku pun di pas COVID itu jadi sadar, aku pernah kepahitan, aku ada kepahitan ternyata, dan akhirnya untungnya puji Tuhannya aku ada punya papi yang kita sama-sama bisa berkembang bareng dalam Tuhan. Jadi aku melihat papi, jernihnya papi, sobatnya papi, kenalnya papi sama Tuhan, dan aku makin lama makin sadar kayak ini bukan papi yang aku kepahitan dulu. Jadi tobatnya papi pun membuat aku jadi sadar kayak ini si papi berubahnya bisa 180 gini, kalau bukan Tuhan nggak tahu apa lagi. Dan itu membuat aku nilai juga Tuhan, aku juga Tuhan yang sama. Amin. Udah kepanjangan. Belum, sini dulu. Thank you Kathleen. Udah cukup dulu. Sekarang kita bisa pelayanan bareng, seperti saudara lihat, kita ada sama-sama di sini. Kita bisa olahraga bareng. Ya itu juga karena memang saya punya mentor yang luar biasa, ada Kos Surya, ada Ray juga dari dulu ngingetin, C. Debbie juga, bahkan C. Debbie waktu satu saat ketemu, Ko Ismon harus punya satu waktu dalam 1 bulan, paksain makan sama anak, saya jalanin loh. Dan itu salah satu cara kita terus memperbaiki diri gitu ya, jadi wow luar biasa, saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke tadi kalau kita jelaskan tentang prinsip dunia dengan dampaknya yang saya alami. Saya mau kita coba sekarang mulai merenungkan lagi tentang esensi dari kekristenan, esensi tentang bagaimana kita hidup kalau tidak dalam prinsip kerajaan Allah itu seperti apa sih gitu ya. Percaya apa enggak saudara, yang akan jadi itu rencana Tuhan loh. Ya, nggak akan rencana kita pasti.
Jadi kita mau paksain kejar apa yang keinginan jadi kita, yang kita pengen pun, yang jadi pasti rencana Tuhan. Pasti. Nah, cuman masalahnya kita ngerti nggak rencana Tuhan itu yang seperti apa? Nah, Tuhan mau kita ngerti rencananya, Tuhan mau kita taat pada perintahnya, supaya rencananya jadi. Dan kita bisa menangkap dan mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan kita berubah. Bukan jadi lagi orang-orang yang bekerja dengan prinsip kerajaan, prinsip dunia, tapi dengan prinsip kerajaan Allah. Nah, yang saya percaya, pekerjaan adalah sarana memuliakan Tuhan. Jadi bukan lagi tentang aku, bukan I am God lagi, tapi memang Tuhan ya Tuhan, Tuhan yang memang berdaulat. Dia yang menentukan semuanya dari awal hingga akhir, gitu ya. Dan bekerja menurut prinsip kerajaan Allah, nanti ayat-ayatnya boleh Bapak Ibu Saudara semua baca sendiri biar nggak kepanjangan habis waktu. Bekerja, kita renungin sama-sama ya, merupakan panggilan dari Tuhan. Tuhan punya tujuan, punya rencana lewat pekerjaan kita. Salah satunya lewat pekerjaan kita. Bekerja dengan ketekunan, bekerja dengan kepuasan dan syukur. Lalu bekerja merupakan berkat dan sarana untuk memberkati orang lain. Makanya tadi dampaknya kalau orang sukses kadang-kadang lupa untuk memikirkan sesama itu ya. Nah, kita baca di Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa berkat Tuhan akan mendahului dan menyertai orang yang setia mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bingung, kenapa kok saya belum sepertinya dibukakan jalan, bukan apa. Mungkin karena Tuhan mau kita siap dulu. Punya satu frekuensi yang sama bahwa saya kerja untuk kemuliaan Tuhan. Karena rencananya tadi yang harus jadi. Gitu ya. Nah, seringkali kita jadi nggak punya keseimbangan. Oke, makanya saya memberanikan diri tanpa bermaksud apapun juga. Dulu salah satunya juga ada Sandy yang ngejar-ngejar saya gitu ya, sampai ke Solo kemana gitu. Ayo dong ikut komunitas, ayo dong ikut pelayanan. Kenapa? Ini, karena saya pikir buat apa? Yang menghidupi keluarga kan saya, bukan Sandy, bukan mentor, bukan siapapun. Jadi untuk apa kamu nyuruh-nyuruh saya ikut komunitas? Untuk apa suruh saya pelayanan? Tapi ternyata kalau kita memang betul-betul hidup dan bekerja dengan prinsip kerajaan Allah, pasti kita bisa akan membagi waktu, kita akan bisa melihat bahwa di setiap area kehidupan kita, Tuhan yang jadi utama. Pekerjaan, Tuhan yang diutamakan dalam pekerjaan kita. Dalam keluarga, Tuhan yang diutamakan. Kepada orang tua, Tuhan yang diutamakan. Dalam pelayanan pun, Tuhan yang diutamakan. Gitu ya. Jadi, tentang keseimbangan hidup, bukan bicara tentang apa aktivitasnya, tapi kenapa sih kita milih aktivitas itu? Lebih kepada, yuk, untuk apa, untuk siapa kita bekerja? Kalau kita percaya bahwa setiap individu, baik anak kita, keluarga kita dipelihara Tuhan, harusnya bekerja juga jadi satu alasan di mana kita memuliakan Tuhan lebih lagi. Ya, dan kebenarannya adalah ini. Kita lagi mengejar berkat atau pribadi Tuhan. Seringkali kita sangat bersyukur, kita sangat-sangat mengekspos diri, oh, Tuhan thank you buat berkat-Mu segala macam. Tapi kita lupa sama siapa pemberi berkat. Ya, jadi dalam perspektif Alkitab, kerja bukan hanya soal mencari nafkah, tapi tentang bagaimana melayani Tuhan dan sesama dengan apa yang dilakukan. Oke, ada satu perenungan dari C.S. Lewis, dia adalah seorang akademisi, gitu ya, dari Oxford dan Cambridge. Ketika Tuhan memerintah kita untuk memuliakannya, Tuhan mengundang kita untuk menikmatinya.
Tuhan mau kita kerja dimotivasi oleh kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, dan rasa cukup. Gitu ya. Nah, ada lagi, satu lagi saya dapat artikel ini. Ini adalah John Piper. John Piper seorang pendeta di Minnesota, seorang teolog juga. Dia dikenal dengan pengajarannya tentang supremasi Allah, gitu ya, di mana Tuhan paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita merasa begitu puas di dalam Dia. Maksudnya gimana? Kita puas bahwa di dalam kekurangan, kecukupan, Tuhan yang di depan yang bimbing kita. Tuhan yang akan menyediakan. Di kondisi apapun, Tuhan yang ada di depan. Kalau Tuhan udah di depan, bahkan memagari kehidupan kita, ada alasankah untuk kita khawatir tentang kehidupan kita? Itu ya. Nah, cepat aja ini. Ini yang selalu digema-gemakan di CLCC, bahwa kasih karunia memampukan kita punya iman bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita begitu berharga di hatinya Tuhan. Dan itu membuat kita dekat dengan pertobatan. Mau terus. Ngecek lagi. Yuk kalibrasi hati lagi. Gitu ya. Dan ini hasil dari kasih karunia dan pertobatan. Kita punya identitas baru di dalam Kristus. Kita sudah dikasih Allah. Allah setia dan taat mengasihi kita. Jadi apapun saudara, keberadaan kita, keberdosaan kita tidak akan merubah keputusan Tuhan untuk mengasihi kita. Nggak akan merubah keputusan Tuhan untuk menutup atau membuka jalan berkat buat kehidupan kita. Identitas yang kedua, kita sudah berharga di mana Tuhan, di atas dasar apa kita membangun rasa berharga kita. Saya seringkali nggak pernah lupa yang jadi rema dari Pastor Surya selalu bilang, hidup ditentukan oleh cerita yang kita percaya tentang Tuhan. Siapa Tuhan buat kita? Itu selalu jadi rema buat saya kalau setiap kali beliau khotbah, pasti ada kalimat-kalimat penguat ini. Untuk siapa? Kepada siapa kita percaya? Kita miliki pikiran dan cara pandang Tuhan. Dan yang ketiga, identitas yang kita miliki setelah kita kenal dan hidup di dalam Tuhan, kita sudah dipenuhi dan disediakan oleh Allah. Gitu ya. Nah, ini balik lagi satu pola pikir yang nggak jauh-jauh bahwa kehendaknya yang jadi bukan kehendak saya. Jadi yang harus dikejar ya Tuhannya dulu, prinsip-prinsip kebenarannya dulu gitu. Dan semuanya berjalan sesuai waktunya, bukan waktu saya. Sesuai caranya, bukan cara saya. Yesaya 65 ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkannya. Oke. Nah, seiring dengan pertobatan yang saya alami, tentunya didampingi oleh begitu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan ada dekat saya mau sharing tentang ini, tentang pertobatan, di mana yuk kita bekerja boleh, cari kerja oke, cari nafkah oke, apapun itu, tapi kita nggak jadi hamba uang. Bukan berarti kita nggak butuh uang. Cukupkan diri dengan apa yang ada, gitu ya. Bisa ngerem gitu, meskipun ada uang. Nggak ada uang pun tetap bersyukur, gitu ya. Untuk prioritaskan kepentingan Tuhan lebih dulu. Yakin bahwa Tuhan gak tinggalkan kita, lalu miliki hati yang mau rela memberi, tidak dikuasai oleh ketakutan atau khawatir. Nah, yang paling terakhir saudara, supaya bisa kalian, nah ini yang sering kita lupain, bukan rest in peace ya, jangan salah baca, rest in God gitu. Rest in God itu beristirahat, jeda gitu ya, tapi tetap mikirin Tuhan, kan gitu ya prinsipnya. Jadi bukannya pikirnya nggak kerja tapi mikir proyek yang lain, enggak. Istirahat, berapa sering kita memberi jeda untuk melihat, wow Tuhan udah sediain kok semuanya sebetulnya. Kalau saya mau cari berkat lagi nggak ada habisnya, tapi ternyata
ada kalanya di saat kita rest in God, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu udah berkarya luar biasa lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau kita nggak ambil waktu diam dan bawa hati kita untuk membiarkan Tuhan bicara terus. Bicara terus. Oke, saya mau tutup dengan ini bahwa, udah ya harusnya ya, habis. Work within contentment. Mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari kepercayaan kita kepada Allah. Bukan dari usaha kita sendiri untuk mengatur hidup kita. Kepuasan sejati saat Yesus yang berdaulat dan mengendalikan hidup kita. Yuk, keluarga Lasem, Bapak, Ibu, Saudara, kita renungin lagi yuk, seberapa penting Yesus dalam kehidupan kita. Yuk refleksikan, selama ini apa yang kita kejar? Kelimpahan? Atau kita mau terus merenungkan kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan? Yuk kita senantiasa bersyukur buat keadaan yang ada saat ini dan ambil waktu untuk kita terus biarkan Tuhan bicara, Tuhan rubah kalibrasi hati kita. Bahwa yang kita kejar enggak sia-sia. Selama kita hidup dengan prinsip duniawi, kesia-siaan yang akan kita dapat. Tapi kalau kita kejar apa yang jadi prinsip kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, percayalah, damai, sukacita, nggak khawatir. Oke, jadi mau kaya atau mau bahagia, putuskan. Saya selesai. Thank you, Tuhan memberkati.